Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alwi. Dan di video kali ini kita bakalan menambahkan pause kategori. Dimana di sini baru ada author. Selanjutnya kita bakalan bikin di sini kategori dari postingan ini ya. Oke, tanpa basa-basi kita mulai saja. Pertama kita buka dulu. Oke, kita buka dulu di bagian post. Ada di resource view post. Yang ini. Oke, dia ada di bagian sini nih. Kita bungkus di dalam sebuah div. Kita coba lihat hasilnya dulu. Oke, udah seperti ini, tapi dia jadinya nggak flex ya. Tapi kan dia flex dulu. Kemudian di sini kita bikin bungkus dalam sebuah teks. Hmm. Oh iya, itu nggak bakalan berhasil. Kita perlu kasih gap 2. Kayak seperti ini. Kemudian kita edit dikit. Oke, seperti ini ya tampilan awalnya. Ini masih dummy. Selanjutnya kita insert dia. Pertama-tama kita bakalan nambahin username supaya ketika kita ngeklik detail ini dia jangan pakai ID, karena kalau kita pakai ID dia bisa ditebak oleh si user ya. Di sini misalnya kita ganti-ganti ID-nya, nah ketahuan guys untuk user-user yang lain. Dan kita nggak mau hal itu, jadi kita ubah jadi pakai username aja. Maka kita perlu nambahin dia di bagian DB user dulu. Sorry, itu di bagian ini migration user. Username-nya kita bikin unik ya.
Kemudian satu lagi kita juga perlu ngasih dia di factoriesnya. Oke, di sini kita perlu tambahin username. Dia ngambil dari Faker pakai username ada guys. Kita pakai username aja. Oke, lanjut. Kemudian kita rubah di bagian author ya. Tapi kita harus migrate dulu. Jadi kita hapus data-data postnya. Kita masuk ke kita refresh dulu. Nah, kita baru masuk ke Tinkernya. Ini mana ya? Nah, ini dia. Kita bikin ulang data postnya. Kita coba udah jadi. Kita coba cek di database. Bagian user. Nah, udah ada username. Oke, kita terapkan dia di halaman post. Resource view post. Nah, di sini kita ganti jadi username. Ini kita terapkan juga di post detail. Oke, kalau kita coba ke halaman post, di sini belum nangkep nih kayaknya nih. Nah kan, kita coba cari tahu kenapa guys. Post author. Kita coba lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, username udah ada padahal di sini guys. Tapi dia nggak kebaca nih bang. Author slash post author. Pas kan dapat dari sini dia dapat dari web. Nah, salah ya. Ini harus pakai username. Kita ganti dulu. Kita coba lagi hasilnya. Belum nih guys. Kenapa bisa pasti over tuh belum? Saya penasaran guys. Bentar ya. Asli guys, ternyata akan typo di bagian sini guys. Kayaknya ini orang-orang ngantuk deh.
Jadi mungkin ini flash video di malam ini. Kalau diklik udah bisa ya. Kita coba kembali cari punya orang lain. Nah, misalnya punya si Michelle ya. Nah, di sini udah bisa post by Michelle. Meskipun nickname-nya itu beda dengan nama dari orangnya. Tapi itu nggak masalah sih. Oke, selanjutnya kita tambahin jumlah post di authors bagian title. Oke. Jadi ketika bentar, kita klik di sini tuh cuma nampilin title kayak gini tapi kita nggak tahu jumlah dari postnya berapa. Jadi kita bakalan nambahin itu di web.php. Nah, di sini user post home. Oke, sekarang udah tampil jumlah post yang dimiliki oleh si author ini. Kita lanjut ke membuat model kategori. Jalankan dengan perintah ini. Kita exit dulu. PHP artisan make kategori. Bukan make kategori, sorry. Make model. Kategori SMF. Kalau mau di generate langsung, migration sama factory-nya. Oke, sekarang udah jadi semuanya. Kita lanjut bikin tabel. Isinya itu simpel ya. Kita copy dari sini aja. Jadi oke, kita assign dua ini aja, dua kolom field. Kemudian kita bakal nambahin foreign keys yang kita taruh di post migrate. Kita pas saja yang bagiannya. Tabelnya kita ganti juga jadi kategoris. Oke, setelah kita berhasil nambahin post kategori, maksudnya kategori model, misalnya ini relasinya di post model sama kategori model. Kita mulai dari kategori model dulu. Websitenya ada. Oke, harusnya udah aman. Nah, satu lagi belongs to.
Oke, relasi sudah kita bikin. Selanjutnya kita bakalan bikin kategori ya di factory-nya. Oke, di sini kita definisiin nama sama slug ya. This vector sentence logis kayaknya malah. Oke, lanjut. Ini slugnya pakai sentence saja. Tapi kita bungkus dalam str string. Oke guys, mari kita lanjutkan yang semalam. Kita bakalan bikin di kategori faktor sini. Mari kita perbaiki ya bagian sini. Oke, faktornya sudah jadi. Kemudian kita bakalan migrate ulang. Oke, selesai. Selanjutnya kita bakalan bikin factory. Maksudnya kita bakalan menjalankan factory untuk membuat 100 post dengan 2 kategori dan 5 user. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke ini dulu. Tinker. Oke, arahin ke model post. Factory 100 recycle, kita bikin jadi array. Di dalamnya ada kategori ya. Di sini kategori factory 2, kemudian user factory 5, kemudian kita create. Sini juga kita create. Oke, kita coba. Kayaknya sih bakalan error sih. Oke, bener. Kita perbaiki dulu ini. Pathnya masih salah. Add plus model plus kategori. Coba gini dulu. Oke, di sini ada error. Oke, sebentar ya. Oke guys, kayaknya gue tahu ini salahnya di mana. Pertama, kita bisa exit dulu dari Tinker. Kita clear. Nah, ini karena perkara cache-nya ya. Jadi kita jalan bersihkan dulu. Pertama kita mau bersihkan autoload dengan komen seperti ini. Bentar. Auto. Oke, seperti ini. Kita tunggu prosesnya selesai.
Nah, oke guys, ini udah selesai. Selanjutnya kita jalankan satu lagi, artisan optimis clear. Nah, oke, udah. Selanjutnya kita masuk ke tingkat lagi ya. Clear dulu. Nah, kita jalankan komen yang pertama. Nah, seperti ini. What? Sebentar, kenapa nih? Sebentar guys, ada error. Oke, gue nemu error lagi nih guys. Jadi ternyata di sini di migrasinya kita belum tambahkan slug dan title-nya. Tambahin dulu slug unique. Berarti kita perlu jalanin ulang migrasinya. Oke, kita masuk ke tingkat lagi. Lalu jalankan komen yang ini. Oke, sekarang ada error lagi bagian. Oke, sebentar ya. Sepertinya errornya di bagian sini nih guys. Kita coba dulu ya. Kontrol Alt shift bawah. Kategori ID. Ini kita pakai kategori. Oke, kita coba lagi. Oke, masih sama ternyata ya. Kita coba cek di bagian migration kalau begitu. Ini di sini udah ada. Constraint-nya udah ada. Kemudian di bagian sini. Oke, harusnya aman ya. Bagian sini. Kalau bagian sini. Host belongs to kategori class. Oke, usernya. Oke, bagian sini. Mungkin kita perlu spesifik kasih di sini ya, kasih tahu foreign key-nya itu kategori ID. Kita coba cek di sini migration post kategori ID. Kategori ID. Oke, kita coba. Oh iya, pantesan kita belum migrate ulang guys. Nah, kita masuk Tinker lagi, kita jalankan lagi. Oke, sekarang kita sudah berhasil bikin factory-nya. Kemudian kita coba lihat hasilnya dulu. Nah, sekarang udah muncul ya. Di sini udah ada kategorinya, cuman belum kita tampilin. Kita coba cek di database dulu deh, buat ngecek bagian kategoris. Nah, udah ada dua kategori. Terus di bagian user ada 5, kemudian postnya ada 100-an. Oke, kita coba hapus dulu tabnya. Selanjutnya kita bakalan ke bagian card dan kita tampilkan kategorinya secara real. Nah, di sini di bagian post kita ambil dengan cara yang sama seperti auto post kategori name ini.
Kemudian di sini kita arahin ke arah slash kategoris slash host author slug. Sorry, ini bukan author ya, tapi kategori. Nah, kita coba tampilkan lagi. Oh, slugnya di sini nggak kebaca, guys. Kenapa dia nggak kebaca? Kita coba cek. Oh, harusnya nggak ada ya. Pas kategori. Coba kita tes di sini. Kita get ke model post up model post first. Nah, di sini ada kategori ID. Kita coba tes ambil uh, slug. Nah, dia ada guys. Oh, ini slug dari si itu ya. Coba kalau kita ngambil author, bisa nggak? Author bisa. Lalu kita coba ngambil kategori. Oh, karena typo. Kategori. Oh, nol juga. Mungkin kategori sih ya. Oh, berarti ini belum terhubung, guys. Untuk si relasi ke kategori. Kita coba cek masalahnya di mana ya. Oke, guys, kayaknya gue tahu di mana kesalahannya tadi. Ini tuh karena kita namain dia sebagai post di sini. Harusnya kan dia dinamain sebagai kategori. Nah, gitu. Kita coba migrate ulang. Lalu kita jalankan perintah yang sebelumnya ini. Oke, kita coba akses kategori ya. Nah, sekarang udah bisa mengakses kategorinya. Kita coba di sini post. Nah, di sini kategorinya udah muncul ya. Dan kalau kita klik, nah di sini masih not found. Kita bikin rootnya dulu supaya dia bisa mencari artikel berdasarkan kategori. Kita buka web.php. Nah, kurang lebih sama seperti ini ya. Tapi ini instead of mencari artikel berdasarkan author, kita mau berdasarkan kategori. Pakai jamak, jangan lupa. Terus di sini kategori. Nah, yang kita cari itu field slugnya. Terus kita kasih nama, oh seperti ini aja ya. On gitu. Oh, user kategori. Oh ya, user postcom. Yang dipilih bukan user tapi kategori. Kategori. Lalu kita ambil kategori namanya. Jadi nanti seperti ini ya. Kita coba balik lagi ke halaman post. Nah, kita coba cari artikel berdasarkan kategori yang ini. Atau yang ini aja. Nah, 56 post di dalam kategori ini. Kalau kita cari yang satunya, harusnya itu ada 44 post ya di artikel dengan kategori satunya. Oke, benar. Oke, sekian saja untuk video tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.